juga penggunaan e-modul interaktif berbasis RME pada materi sistem persamaan linear dua variabel untuk siswa kelas 9 SMP. Di sini kami beranggotakan 4 anggota dengan saya sendiri, Juliana Syafira Muhne, Novalina Ngabito, Federica Blongkot, dan Aristo Alfarabi Momon. Yuk simak video kita berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristo Alfarabi Momonto. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 3 ini menjelaskan tentang modul matematika yang materinya itu SPLDV. Nah, di cover ini kami menggunakan yaitu warna biru muda atau warna terang karena kenapa alasan kami mengambil warna terang yaitu agar lebih menarik minat siswa untuk tertarik terhadap modul kami. Kemudian di sini ada gambar-gambar umum kegiatan sehari-hari. Kenapa kami mengambil gambar ini? Karena metode yang kami gunakan adalah RME. Nah, di halaman selanjutnya itu ada tim penyusun. Yang pertama adalah Aristo Alfarabi, itu saya sendiri, kemudian ada Federica Blongkot, kemudian ada Novalina Ngabito, kemudian ada Juliana S. Kemudian di halaman selanjutnya itu ada kata pengantar, dan ini di bagian daftar isi yaitu ada kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, pendahuluan. Kemudian adalah kegiatan belajar 1, kegiatan belajar 2, uji kompetensi. Dan di halaman berikutnya itu ada daftar gambar, dan gambar-gambar yang kami gunakan itu ada buah semangka dan buah mangga, kemudian kompetensi menulis cerpen, kemudian siswa menanam pohon, kemudian ada siswa bermain basket dan voli, kemudian ada mesin pabrik manufaktur, kemudian ada grafik. Nah, kenapa kami mengambil gambar-gambar ini? Karena gambar-gambar tersebut merupakan gambar-gambar yang kami perlukan terhadap metode yang kami gunakan yaitu adalah RM. Nah, kemudian di sini ada pendahuluan. Nah, di sini ada deskripsi singkat. Pada era digital yang berkembang saat ini, kebutuhan akan bahan ajar yang fleksibel, interaktif, dan mudah akses menjadi semakin penting. Nah, ini juga menjadi alasan kami menggunakan media pembelajaran e-modul ini karena menurut kami media ini cukup fleksibel digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan memudahkan guru maupun siswa untuk melihat materi, dan lebih menyenangkan lagi bagi siswa karena mereka bisa melihat gambar-gambar, dan kemudian ini juga bisa diakses melalui link dari rumah tanpa perlu harus membawa buku fisik lagi. Kemudian di sini ada tujuan dari modul ini, kemudian ada petunjuk penggunaan, kemudian ada kompetensi inti, kompetensi dasar, dan kemudian di halaman selanjutnya ada indikator pencapaian. Kemudian di sebelahnya itu ada peta konsep SPLDV. Nah, SPLDV ini, pada peta konsep SPLDV ini dibagi menjadi 3, yaitu pengertian SPLDV, cara penyelesaian SPLDV, dan kemudian ada penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari. Sekali lagi, kenapa ada penerapan SPLDV dalam kehidupan sehari-hari? Karena kami menggunakan metode RME. Kemudian di cara penyelesaian SPLDV ini juga ada 4 cara, yaitu substitusi, eliminasi, campuran, dan grafik. Nah, di halaman ini juga ada bagian-bagian yang akan dilalui oleh siswa di dalam modul ini, yaitu ada tujuan pembelajaran, kemudian ayo kita mencoba, ayo berlatih, yuk kita simak, kemudian ada latihan, dan kemudian ada ringkasan. Nah, kemudian ada kegiatan pembelajaran 1 ini akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Oke, sekarang kita masuk pada kegiatan belajar 1 untuk materi PLDV dan SPLDV. Di halaman ini terdapat indikator pembelajaran, tujuan pembelajaran, serta petunjuk penggunaan pada kegiatan belajar 1 ini.
Nah, selanjutnya pada halaman selanjutnya itu terdapat ilustrasi. Di sini ada gambar seorang pegawai dan ada yang membeli, seorang penjual ya maksudnya. Kemudian di sini kamu bayangkan kamu bekerja paruh waktu di sebuah toko. Kamu dibayar 10.000 per jam kerja di bagian kasir dan 15.000 per jam kerja di bagian gudang. Nah, jika dalam satu hari kamu bekerja selama total 6 jam dan mendapatkan 75.000, bisa nggak kalian tentukan berapa jam kamu bekerja di kasir dan berapa jam kamu bekerja di gudang? Nah, di sini teman-teman, ilustrasi ini akan memancing kita untuk membahas mengenai PLDV. Oke, jadi pada aktivitas 1 adalah persamaan linier dua variabel. Nah, persamaan linier dua variabel adalah suatu bentuk aljabar dengan persamaan yang memiliki dua variabel dan berpangkat satu. Variabel merupakan pengubah atau pengganti suatu nilai. Misal umumnya digunakan X, Y, tapi juga bisa misalkan A, B, C, M, N, P, Q, dan lainnya. Nah, bentuk umumnya itu adalah AX tambah BY sama dengan C. Keterangannya di sini adalah A dan B itu merupakan koefisien dan anggota bilangan real. Dan X, Y ini merupakan bilangan berpangkat 1 dan C adalah konstantanya. Nah, kemudian masuk pada halaman selanjutnya, yaitu kita akan masuk pada permasalahan 1. Nah, terdapat gambar nih di sini. Di sebuah pasar tradisional, Ibu Sri membeli sejumlah semangka dan mangga. Ibu Sari membeli 3 kg semangka dan 2 kg mangga dengan total harga 40.000. Keesokan harinya, Ibu Sari kembali ke pasar dan membeli 5 kg semangka serta 4 kg mangga dengan total harga 72.000. Nah, ada pertanyaan nih di sini. Nah, disuruh buatkan persamaan linier dua variabel yang mewakili situasi di atas dengan sebagai harga 1 kg apel dan harga 1 kg jeruk. Kemudian disuruh nyatakan dua persamaan linier yang terbentuk dari persamaan Ibu Sri. Nah, ada berbagai langkahnya nih guys. Yang pertama, kita masuk pada langkah 1. Kita akan memahami masalah yang terjadi pada soal. Yaitu yang pertama, Ibu Sari itu membeli semangka dan mangga. Kemudian pada pembelian pertama, Ibu Sari membeli 3 kg semangka dan 2 kg mangga dengan total harga 40.000. Nah, kemudian yang ketiga, pada pembelian kedua, Ibu Sari membeli 5 kg semangka dan 4 kg semangga dengan total 72.000. Nah, kemudian kita diminta untuk membentuk persamaan linier dua variabel berdasarkan informasi di atas ini. Nah, kita masuk pada langkah kedua ya. Langkah kedua kita akan mengidentifikasi variabelnya. Dalam soal ini, kita bisa menentukan variabel sesuai. Kita misalkan harga 1 kg semangka dalam rupiah, dan kedua kita akan memisalkan harga 1 kg mangga dalam rupiah. Nah, kemudian kita membuat persamaannya nih. Setelah kita mengidentifikasi variabel, kita dapat membuat persamaan linier berdasarkan informasi yang diberikan. Yang pertama, pembeli pertama, Ibu Sari membeli 3 kg apel dan 2 kg jeruk dengan total harga 40.000. Maka kita bisa tulis persamaannya adalah 3X tambah 2Y sama dengan 40.000. Ya, benar. Kemudian yang kedua, pembeli kedua, Ibu Sari membeli 5 kg apel dan 4 kg jeruk dengan total harga 72.000. Nah, persamaan yang mewakili pembelian kedua tersebut adalah 5X tambah 4Y sama dengan 72.000. Nah, langkah yang keempat, kita akan menyusun variabel kita akan menyusun persamaan linearnya. Jadi, tadi ada dua persamaan linear kan yang udah kita dapat, yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 0 dan 5X tambah 4Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita dapat mencoba nih dari pertanyaan tadi. Di sini juga terdapat permasalahan yang bisa diselesaikan oleh peserta didik. Dan kemudian di sini terdapat ilustrasi lagi. Nah, di ilustrasi ini kamu bayangkan mempunyai voucher senilai 100.000 dan ingin membeli dua barang berbeda. Barang pertama harganya 30.000 dan yang kedua 50.000. Jika kamu ingin membeli kombinasi barang lain, bagaimana kamu akan mengatur anggaran tersebut? Nah, kemudian terdapat lagi elemen-elemen yang mengatakan tentang apa itu SPLDV dan bagaimana menyelesaikan masalah SPLDV. Nah, kemudian kita akan masuk pada latihan soal. Di sini terdapat quizzes yang bisa kita tekan untuk adik-adik, atau kita bisa scan untuk adik-adik bisa masuk ke dalam permainan. Baik, selanjutnya masuk pada aktivitas 2, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini terdapat penjelasan ya, apa itu sistem persamaan dua variabel. Jadi, misalkan terdapat dua buah persamaan yang dipandang sebagai satu kesatuan dan setiap
persamaan adalah persamaan linear dengan dua variabel, maka kumpulan dua persamaan itu disebut sistem persamaan linear dua variabel. Secara umum, sistem persamaan linear dua variabel itu dapat dinyatakan dengan seperti ini. Terdapat A1X tambah B1Y sama dengan C1, atau A2X tambah B2Y sama dengan C2. Keterangannya di sini seperti yang sebelumnya juga, PLDV, AB itu merupakan koefisien dengan A dan B itu tidak sama dengan 0. Kemudian X dan Y variabel dan C adalah konstantanya. Nah, kemudian kita lanjut. Ada ciri-ciri sistem persamaan linear dua variabel, yaitu yang pertama menggunakan relasi tanpa sama dengan, kedua memiliki dua variabel, kemudian yang ketiga kedua variabel tersebut memiliki derajat 1 atau mereka hanya berpangkat 1 saja. Kemudian ada hal-hal yang berhubungan dengan sistem persamaan linear dua variabel, yaitu ada suku, ada variabel, ada koefisien, dan ada konstanta. Nah, selanjutnya terdapat masalah 1.2 nih. Tadi kan kita sudah membahas masalah 1.1, sekarang terdapat masalah 1.2, yaitu dalam suatu kegiatan jual beli buah, seorang pedagang menjual dua jenis buah, yaitu apel dan jeruk. Pedagang tersebut menuliskan daftar harga di sebuah papan, namun sayangnya harga apel dan jeruk tidak tertulis secara terpisah, melainkan dalam bentuk kalimat matematika sebagai begini. Harga 2 apel dan 3 jeruk adalah 30.000 dan harga 3 apel dan 2 jeruk adalah 35.000. Nah, kemudian kita akan disuruh tentukan bentuk umum dari persamaan linear itu. Kemudian kita sebutkan mana suku, mana variabel, dan mana koefisien dan konstanta yang terdapat dalam persamaan tersebut. Nah, kemudian langkah-langkahnya di sini yang pertama kita akan membentuk persamaannya, SPLDV-nya. Kita misalkan satu apel X dan satu jeruk itu adalah Y. Jadi persamaannya menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 30.000 dan 3X tambah 2Y sama dengan 35.000. Jadi bentuk SPLDV-nya adalah seperti itu. Yang kedua, kita mencari suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Jadi sudah diketahui variabel dan PLDV itu adalah X dan Y, kemudian sukunya itu adalah 2X, 3Y, 3X, dan 2Y. Kemudian koefisiennya itu ada 2, 3, kemudian koefisien dari X adalah 2, yaitu 3. Koefisien dari X persamaan kedua adalah 3, koefisien dari Y persamaan adalah 2, konstantanya dalam persamaan ini adalah 30.000 dan 35.000. Nah, kemudian ada rangkuman nih yang bisa diisi oleh siswa. Lalu yang terakhir terdapat latihan soal nih. Di sini siswa dapat mengklik link atau men-scan di sini. Kita buka, ini kita akan diarahkan ke dalam Google Drive. Jadi kita bisa masuk ke akun Google kita, kemudian akan terdapat soal-soal. Oke, sekian. Berikut kegiatan 2 tentang penyelesaian SPLDV dan penerapannya. Nah, di sini ada indikator pembelajaran itu dengan menggunakan metode grafik, eliminasi, substitusi, dan campuran dalam menyelesaikan permasalahan. Lalu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel di kehidupan nyata. Lalu ada tujuan pembelajaran. Nah, di sini peserta didik dapat menggunakan metode grafik, eliminasi, substitusi, dan campuran dalam menyelesaikan permasalahan. Lalu peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel di kehidupan nyata. Ada juga petunjuk kegiatan belajar 2 yang diawali dengan kegiatan doa, lalu mengikuti kegiatan belajar yang dikaji dalam e-modul, terus baca dan memahami uraian materi, mengulangi apabila kurang memahami, mengerjakan latihan soal dan evaluasi dengan jujur, dan terakhir kegiatan belajar dengan doa. Kemudian di sini ada aktivitas 1, yaitu tentang metode substitusi. Nah, metode substitusi di sini yaitu metode atau cara menyelesaikan SPLDV dengan mengganti salah satu peubah atau variabel. Berikut ada langkah-langkah untuk menyelesaikan SPLDV menggunakan metode substitusi. Yang pertama ini ada ubahlah salah satu dari persamaan menjadi bentuk X sama dengan CY plus D atau Y sama dengan AX tambah B, di mana A, B, C, I, dan D ini adalah nilai yang ada pada persamaan. Lalu triknya kalian harus mencari dari dua persamaan, carilah salah satu persamaan yang termudah.
Yang kedua, setelah mendapatkan persamaannya, substitusikan nilai X atau Y. Yang ketiga itu menyelesaikan persamaan dengan mendapatkan nilai X atau Y. Yang keempat, dapatkan nilai variabel yang belum diketahui dengan hasil langkah sebelumnya. Nah, setelah itu siswa diberi permasalahan dengan soal yang bersangkutan dengan kehidupan sehari-hari. Dengan penyelesaiannya menggunakan langkah-langkah metode substitusi. Nah, berikut ada latihan soal yang akan diberikan kepada siswa. Kita start. Jadi kita bisa memilih dari 1 sampai 5, misalnya saya pilih dijawab. Begitu kalau nilai salah, terus lanjut, ada aktivitas 2 dengan metode eliminasi. Nah, sesuai namanya ini, ide utama metode ini adalah mengeliminasi atau menghilangkan satu variabel untuk menyelesaikan variabel lainnya. Untuk melihat penggunaan metode ini secara detail. Dengan langkah-langkahnya itu, yang pertama, metode eliminasi adalah metode atau cara untuk menyelesaikan sistem persamaan linear 2 variabel dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan salah satu peubah variabel dengan menyamakan koefisien dari persamaan tersebut. Kedua, cara untuk menghilangkan salah satu peubahnya yaitu dengan cara perhatikan tandanya. Apabila tandanya sama plus dengan plus atau minus dengan minus, maka untuk mengeliminasinya dengan cara mengurangkan. Dan sebaiknya apabila tandanya berbeda, maka gunakanlah sistem penjumlahan tersebut. Nah, jadi setelah materi tersebut, siswa diberikan permasalahan mengenai metode eliminasi dengan menggunakan penyelesaian metode eliminasi. Berikut latihan soal. Jadi dapat diakses. Mulai. Nah, seperti itu jika benar ya. Oke. Setelah mempelajari materi tersebut, siswa diberikan tontonan video contoh soal berikut untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari. Jadi berikut videonya. Bisa diperbesar, bisa juga diperkecil ya. Halo. Oke. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.
Baik, kita lanjut pada aktivitas 3 tentang metode campuran. Di sini disajikan materi tentang metode campuran, di mana dijelaskan metode campuran itu biasa disebut juga dengan metode gabungan, yaitu suatu cara atau metode untuk menyelesaikan suatu persamaan linear dengan menggunakan dua metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi secara bersamaan. Kenapa menggunakan dua metode tersebut? Karena masing-masing metode mempunyai keunggulannya masing-masing, yaitu metode eliminasi mempunyai keunggulan di awal penyelesaian, kemudian metode substitusi mempunyai keunggulan pada akhir penyelesaian. Sehingga dengan menggunakan kedua metode ini akan mempermudah dalam menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan SPLDV. Kemudian di sini disajikan contoh soal atau permasalahan 2.3. Di sini kami mengambil contoh permasalahan tentang siswa yang bermain basket dan voli. Ini disesuaikan dengan pendekatan yang kami pakai, yaitu pendekatan RME. Di sini ada soal. Di sekolah ada dua kegiatan olahraga yang diikuti oleh siswa, yaitu olahraga basket dan olahraga voli. Jumlah siswa yang mengikuti kegiatan basket yaitu ada 5, lebih banyak dari 2 kali jumlah siswa yang mengikuti kegiatan voli. Jika total siswa yang mengikuti kedua kegiatan tersebut adalah 35, berapakah banyak siswa yang mengikuti setiap kegiatan olahraga tersebut? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, siswa bisa melakukan tahap penyelesaian menggunakan SPLDV dengan metode campuran atau dengan metode substitusi dan metode eliminasi secara bersamaan. Sehingga mereka akan mendapatkan hasil atau penyelesaian soal tersebut. Di sini setelah disajikan langkah-langkah penyelesaiannya, maka didapatkan kesimpulan bahwa jumlah siswa yang mengikuti kegiatan basket adalah dilambangkan dengan variabel X, itu sama dengan 25 orang. Kemudian untuk jumlah siswa yang mengikuti kegiatan voli adalah dilambangkan dengan variabel Y, sama dengan 10 orang. Kemudian setelah mempelajari aktivitas 3 tentang metode campuran, ini adalah latihan soal yang disajikan menggunakan platform belajar Kahoot. Jadi siswa tinggal mengklik bagian di sini, atau siswa juga bisa melakukan scan barcode pada barcode yang sudah kami sajikan. Kemudian lanjut pada aktivitas 4 tentang metode grafik. Di sini disajikan beberapa langkah untuk menyelesaikan SPLDV dengan metode grafik. Yang pertama itu menentukan nilai koordinat titik potong masing-masing persamaan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Kemudian menggambarkan grafik dari masing-masing persamaan pada sebuah bidang kartesius atau pada diagram kartesius. Kemudian langkah kedua, jika kita temukan bahwa kedua garis pada grafik itu berpotongan pada suatu titik, maka himpunan penyelesaiannya memiliki hanya satu anggota. Kemudian jika kedua garis sejajar, maka himpunan penyelesaiannya tidak memiliki anggota. Maka dapat kita katakan bahwa himpunan penyelesaiannya ialah himpunan kosong dan dapat ditulis dengan lambang himpunan kosong. Kemudian yang ketiga, jika kedua garis saling berimpit, maka himpunan penyelesaiannya mempunyai anggota yang tak terhingga. Sehingga dari penjelasan tersebut kita dapatkan banyak anggota dari himpunan SPLDV, yaitu A1X tambah B1Y sama dengan C1
atau A2X tambah B2Y sama dengan C2. Kemudian disajikan suatu contoh atau permasalahan 2.4 yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari juga tentang pabrik mesin manufaktur. Di sini soalnya berbunyi, 2 mesin digunakan di pabrik manufaktur. Mesin pertama memproduksi 5 barang per jam dan mesin kedua memproduksi 3 barang per jam. Jika kedua mesin bekerja dengan total produksi 60 barang, tentukan jam kerja kedua mesin jika total produksi harian menjadi atau didapatkan 72 barang. Penyelesaiannya menggunakan langkah-langkah SPLDV dengan menggunakan metode grafik seperti langkah-langkah yang sudah saya jelaskan dan saya paparkan tadi. Kemudian lanjut, setelah siswa telah mengikuti atau melakukan kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2, maka di sini kami sajikan rangkuman singkat yang dimana berisi setelah kamu mempelajari materi dalam kegiatan belajar 2, dapat kita ketahui dalam penyelesaian sistem persamaan linear 2 variabel dapat menggunakan beberapa metode, yaitu metode substitusi, metode eliminasi, metode campuran, dan juga dengan metode grafik. Kemudian lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada latihan soal tentang aktivitas 4, SPLDV, metode grafik. Di sini sajikan latihan soal dengan menggunakan platform belajar Wordwall. Jadi siswa tinggal mengklik start, lalu klik start. Suatu pernyataan, mana pernyataan ini berhubungan dengan grafik yang sudah disediakan. Jadi siswa tinggal menyesuaikan apakah pernyataan cocok dengan gambar grafik yang diberikan, seperti itu. Kemudian pada halaman selanjutnya disajikan evaluasi, di mana evaluasi ini berisi soal-soal yang berkaitan dengan 2 kegiatan belajar yang sudah dijelaskan tadi, kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Maka siswa akan menyelesaikan soal evaluasi. Di sini menggunakan platform belajar Google Form. Tinggal diklik, lalu akan ditampilkan seperti ini. Jadi siswa diarahkan untuk mengisi identitasnya, nama siswa, kelas, kemudian asal sekolah. Kemudian ini soalnya, siswa tinggal mengklik manakah yang benar dan antara A, B, C, dan D. Ini ada sekitar 10 soal. Setelah mereka selesai mengisinya, tinggal klik kirim. Maka akan otomatis masuk ke bagian daftar guru, seperti itu. Atau siswa juga bisa melakukan scan barcode pada barcode yang sudah disediakan. Lalu lanjut ke halaman selanjutnya. Di sini ada refleksi, di mana setiap siswa wajib untuk mengisi refleksi. Ini ada identitas. Kemudian refleksi ini gunanya untuk siswa bisa mengukur sampai di mana pemahaman mereka tentang pelajaran yang sudah mereka lakukan atau 2 kegiatan belajar yang sudah mereka selesaikan. Kemudian di sini pada halaman selanjutnya ada glosarium, yaitu berisi tentang hal-hal yang
atau istilah khusus yang ada pada e-modul yang kami susun. Di sini ada koefisien, konstanta, metode campuran, metode eliminasi, metode grafik, metode substitusi suku, dan variabel. Ini adalah penjelasan singkat dari beberapa istilah khusus tersebut. Kemudian halaman selanjutnya berisi daftar pustaka, yang dimana daftar pustaka ini berisi identitas buku yang kami gunakan sebagai patokan untuk mengambil materi dan juga contoh-contoh soal dan soal evaluasi yang kami gunakan. Seperti itu. Jadi itu saja isi dari modul kami yang bisa kami sampaikan, kami paparkan. Terima kasih.